Waduh, Masya Allah. Tadi kita lihat tayangannya lucu, menggemaskan ya. Anak kecilnya lucu banget, pipinya Itu gendut banget. anaknya Mikdad. Waduh, Masya Allah, Bukan ya? mudah-mudahan. Bukan, tapi itu Tapi memang kayaknya usianya sama usianya deh. sama, makanya saya Sama. aduh nggak kuat, lucu banget. Jadi memang naluri anak kecil ya, meskipun dia masih bayi, tapi dia tadi terlihat membela ibunya. Dia melawan begitu banyak orang gitu, lucu banget. Nah sekarang saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz, apakah benar dalam Islam itu memang ada juga emosi atau amarah yang terpuji? Apakah emosi ini berpahala atau sama aja semua emosi itu kita tetap dosa? Mohon penjelasan nih Ustadz Syam, silakan. Baik, tabik guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sungguh amarah itu adalah mengarah kepada bisu, mengarah kepada keburukan, mengarah kepada sesuatu yang keji, mengarah kepada sesuatu yang berdampak buruk kepada diri sendiri. Illa marahimah rabbi, kecuali emosi yang beserta dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah emosi atau marah ketika keluarga kita atau harta kita diganggu oleh orang asing. Nah, subhanallah, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini datang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Ketika dia datang kepada baginda Nabi SAW, dia nanya pendapat Nabi. Ya Rasulullah, apa pendapatmu jikalau seandainya ada orang yang ingin merampas hartaku? Maka kata Rasulullah SAW, jangan kau berikan. Bagaimana seandainya dia merampas hartaku dan dia hendak membunuhku? Maka lawanlah dia. Jikalau aku misalnya terbunuh atau aku membunuh dia, bagaimana ya Rasulullah? Maka tempat dia di neraka dan engkau terhitung syahid. Hadis riwayat Muslim. Maka subhanallah, ternyata dalam Islam kita diperlukan untuk membela kehormatan diri kita sendiri. Diperlukan emosi untuk yang namanya melihat keluarga kita sendiri diganggu oleh orang lain. Bahkan ada satu dosa besar yang mana disebutkan dalam kitab Al-Kabair, jikalau seorang suami tidak merasakan yang namanya ketika diambil kehormatan daripada istri dan anak-anak perempuannya, disebutkan bahwa mereka adalah ad-dayyuth. Apa itu ad-dayyuth? Orang yang tidak merasa kehormatannya diambil oleh orang lain. Jadi ketika keluarganya diganggu, ketika siapa daripada anggota keluarganya diganggu lalu mereka tidak merasakan amarah, maka justru mereka adalah sifat yang tercela ketika mereka tidak marah. Subhanallah, maka ketika dilakukan yang namanya harta kita diambil oleh orang lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kategori syahid untuk orang tersebut. Ada 2 hadis, bahkan ada beberapa hadis, 3 yang kami ketahui. Hadis yang kedua datang lagi seorang, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jikalau harta saya ingin direbut oleh orang lain? Maka kata baginda Nabi SAW, maka nasihatilah dia. Yang ini agak lembut sedikit nih. Nasihatilah dia. Bagaimana jikalau dia tidak mendengarkan nasihatku? Maka panggillah saudaramu untuk menasihati dia pula. Bagaimana jikalau dia tetap ingin merampasnya? Maka panggillah aparat untuk menahan dia dan untuk melindungimu. Bagaimana jikalau terjadi suatu keburukan yang tidak kita inginkan ya Rasulullah, seperti saling bunuh-membunuh? Maka baginda Nabi SAW mengatakan, maka engkau terhitung syahid ketika engkau meninggal dunia. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya syahid itu tergolong. Ada syahid yang namanya ketika berperang melawan kafir harbi. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kalau kafir dhimmi itu adalah yang tidak beragama Islam namun tidak mengganggu kita, dilindungi oleh negara, maka ini haram hukumnya untuk kita gangguin juga. Tapi ada kafir harbi yang memang dalam keadaan berperang gitu. Dalam keadaan berperang, maka engkau syahid, maka engkau mati syahid. Ada juga yang syahidnya dalam kategori pahalanya di dunia. Ya, ada juga yang syahidnya dalam kategori amarahnya, emosinya karena membela kehormatan keluarganya, membela kehormatan harta bendanya. Tapi ingat, yang tahu bahwa itu adalah hak Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hati-hati, banyak juga yang ternyata itu bukan hak dia tapi dia Betul. bela-belain. Dia Gitu. bela-belain mati-matian, ini hak saya padahal. Misalnya bersaudara nih, berebut Nah. warisan, dia menang pengadilan doang padahal Allah tahu itu bukan hak dia. Lalu Masya dia Allah. belain mati-matian, oh ternyata memang bukan hak Anda. Nah Gitu. itu yang berbahaya ya, jadi Subhanallah. sebenarnya balik lagi sama niat kita ya. Iya. Dan caranya juga meskipun kita akan membela kebenaran tapi caranya harus dengan yang baik juga ya Ustaz Syam ya. Betul, subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Ini jadi kita semakin tahu nih, tadi dijelaskan beberapa emosi yang bisa mendapatkan pahala untuk kita. Nah baik jamaah